Modeling dan fashion stylist, apa hubungannya? Halo Dogdies, apa kabar? Senang sekali kita bisa ketemu lagi di podcast Dokter. Kali ini saya akan kedatangan tamu, seorang yang sangat spesial. Dia seorang model, seorang fashion stylist, dan pramugara. Siapa dia? Simak terus. Tamu spesial saya, Kak Gunung. Halo. Spesial pakai telur. Nasi goreng. Nasi goreng. Okay. Nah, untuk Dogdies, mungkin ada yang belum tahu siapa Kak Gunung. Monggo Kak Gunung perkenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Gunung Dewantara. Saat ini aktif sebagai fashion stylist. Dan sebelumnya itu dulu pernah menjadi anak didiknya Mbak Debbie. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Oke, dan aku asli Solo, sampai sekarang tinggal di Solo, kadang bolak-balik Surabaya karena ada beberapa pekerjaan itu yang stay-nya di Surabaya. Cuman sekarang karena pandemi itu aku harus stay di bukan harus sih, aku mending untuk pilih tinggal di Solo dulu. Gitu. Ya, seorang model, fashion stylist dan pramugara. Model udah ketuaan kali. Nah, ini jadi instruktur model kan ini ya. Iya benar. Nah, untuk ini kan model. Boleh ini cerita nggak? Jadi awal mula. Jadi, awal mula ya. Awal mula terjun di modeling. Kalau awal mula sih dulu seperti aku pernah bilang tadi, itu pernah menjadi anak didiknya Mbak Debbie. Itu aku lupa tahun berapa ya Mbak ya? Masih SMA ya? SMA. Enggak, aku lulus SMA itu berarti 2009, 2008 sih. Itu aku mulai mencoba untuk bukan berkarir sih. Awalnya kan pengen masuk ke dunia modeling. Terus akhirnya aku cari tahu untuk modeling school di Solo tuh di mana aja. Akhirnya aku memutuskan untuk bergabung di salah satu modeling school dari Mbak Debbie dulunya gitu. Dan setelah itu ya udah lanjut modelingnya. Proses ya dulu. Jadi prosesnya tetap latihan dulu. Latihan dulu. Dulu juga sama jadi siswa dulu ya awalnya. Terus lama-lama ya udah berlanjut. Nah, ini terus dari model. Oh ya, setelah lulus kan ini menjadi instruktur juga, instruktur model benar. Ya. Nanti kita challenge Kak Gunung. Apa nih challenge-nya? Jadi instruktur model, jadi benar. Cowok dan cewek, anak-anak juga. Nah, itu karena kan kalau kita jadi instruktur nggak mungkin kan kita harus jalan cuma cowok doang gitu kan. Soalnya kan untuk siswa itu pasti ada cowok dan cewek. Jadi kita sebagai instruktur itu harus bisa mempraktekkan jalan cowok dan cewek seperti itu. Nah, itu instruktur yang baik. Nah, terus fashion stylist. Dari model, instruktur, fashion stylist. Itu sejak kapan? Kalau fashion stylist, awalnya sih dulu mungkin karena aku suka di dunia fashion ya. Dulu awalnya sering foto-foto gitulah sama temen aku, salah satu fotografer juga. Itu dulu masih belum sebagai pekerjaan saya, itu masih sebagai hobi juga. Kayak mix and match baju, terus bikin konsep foto dan segala macam. Itu kira-kira tahun 2010-an lah. Itu sudah mulai suka untuk hobi di dunia fashion stylist itu. Dulu masih belum ngerti itu fashion stylist apa gitu kan. Tapi bukan ke arah desainnya ya? Bukan ke arah desainnya, tapi lebih ke sebagai fashion stylistnya itu. Cuman waktu di 2010 itu aku masih belum ngerti kalau itu ternyata aku adalah fashion stylist gitu. Dulu namanya apa ya? Dulu masih apa ya? Tahun segitu tuh masih belum. Jadi nama fashion stylist tuh masih agak-agak asing. Iya, agak asing. Sebenarnya sudah ada, cuman kan karena
Ya benar sih, masih asing juga, jadi masih belum ngerti juga. Mungkin di ibu kota ya, kalau di Solo masih. Kalau di Solo masih belum terbiasa dengan fashion stylist seperti itu. Nah, karena juga asing. Mungkin ada yang nggak tahu fashion stylist tuh ngapain sih? Gitu. Kerjanya apa sih? Nah, gitu ya. itu. Kerjanya apa sih? Nah, mari kita korek lagi. Oke. Kerjanya fashion stylist ya Kak Gunung itu ngapain? Kalau pekerjaan dari fashion stylist, basicnya adalah sebenarnya menentukan pakaian dari klien atau model gitu ya. Jadi pakaian yang mau dipakai dalam suatu photoshoot atau fashion show itu apa ya, karena tugas dari fashion stylist adalah memix and match-kan baju. Terus selain itu tugasnya nggak cuma mix and match, jadi harus bisa semuanya. Kalau misalnya photoshoot itu dari fashion stylist sendiri harus bisa mengarahkan gaya atau directing suatu modelnya, terus menentukan konsep itu juga menjadi salah satu tugas dari fashion stylist. Tapi untuk basic tugas pokok dari fashion stylist itu sendiri adalah menentukan baju sih menurut aku. Utamanya baju. Menentukan baju apa yang mau dipakai dalam suatu photoshoot gitu. Jadi misalkan ini cocok nggak? Ya, benar-benar. Termasuk kayak misalkan cewek ya, misalkan kamu terlalu skinny, harus pakai baju yang motifnya begini, ya, termasuk kayak gitu ya. Termasuk salah satu. Oke, jadi kalau photoshoot itu selain baju juga ngarahin gaya untuk modelnya. Itu penting juga. Sebagai seorang fashion stylist harus bisa ngedirecting model. Jadi tahu yang posisi yang bagus dari model di depan kamera itu seperti apa, seperti itu. Berarti disesuaikan dengan konsep ya? Ya, benar. Nah, fashion stylist. Berarti ini sudah berapa lama ini? Dulu dari 2010 itu masih sebagai hobi ya. Terus setelah itu mulai sebagai pekerjaan itu kayak 2018 apa ya? Soalnya vakum lama karena aku dulu kan sempat kuliah terus ada kerjaan sampingan juga. Setelah lulus kuliah baru kerja lagi. Nah, karena pekerjaan yang utama ini nggak bisa ditinggal, makanya dunia fashionnya sempat terhenti. Nah itu habis itu terus ke pramugara. Pramugara. Kok kepikiran pramugara? Kepikiran, dulu nggak kepikiran sama sekali sih, karena dulu awalnya diajak temen ikut pendaftaran pramugara gitu. Dulu awalnya kayak cuman pengen nemenin doang sih. Nemenin teman. Akhirnya malah nyemplung. Jadi pramugara. Benar. Pramugara di awalnya dulu awal masuk itu 2014 saya di Citylink. Terus 2000 sampai 2017 keluar dari Citylink, pindah di AirAsia sampai sekarang. Oke, tapi ini karena masih pandemi benar. Jadi ya itu makanya sekarang kembalikan sekarang pramugara yang vakum. Ini lebih fokusnya sekarang di fashion stylist. Yes. Seperti tadi di awal saya bilang, hubungannya modeling dengan fashion stylist. Jadi tadi udah sempat sedikit tentang misalkan juga ini direct model, mix and match baju. Tapi secara ini tanpa fashion stylist sebenarnya gimana sih modeling itu? Atau memang kalau sekarang arahnya ya harus ada fashion stylist? Sebenarnya untuk fashion stylist sendiri penting nggak penting sih dari suatu modeling itu, karena model sama fashion stylist kan sebenarnya berkesinambungan ya, sama-sama fashion gitu kan. Cuman dua-duanya memang saling berhubungan kan. Saling melengkapi juga. Benar, kalau misalnya suatu modeling tanpa fashion stylist mungkin sudah bagus. Kalau misalnya ditambahkan dengan fashion stylist akan lebih sempurna seperti itu. Iya. Jadi nilainya pajak. Nilainya mungkin akan bertambah gitu kan. Ya. Perkembangan modeling di Solo. Jadi kan sempat ngajar catwalk, ngajar modeling. Menurut Gunung sendiri, jadi perkembangan dunia modeling di Solo itu gimana sih, Dek? Kalau sekarang sih untuk perkembangan mungkin sudah jauh lebih maju daripada dulu ya. Yang aku rasain untuk industri fashion di Solo mungkin karena sudah mulai banyak ya bakat-bakat baru yang berkembang. Itu sudah mengangkat nama Solo menjadi bukan salah satu sih, lebih ke lebih maju fashionnya daripada yang dahulu. Cuman kalau dibanding dengan kota-kota besar, mungkin Solo
masih tertinggal. Nah, ini PR-nya. PR-nya gimana gitu ya, makanya. Biar bisa ngikutin. Mungkin karena Solo adalah kota kecil kali ya, dibanding dengan kota-kota besar itu, karena di kota besar banyak banget potensi yang didapat. Cuman di Solo tuh masih itu aja gitu. Mungkin yang menjadi hambatan kota Solo bisa bisa lebih maju lagi tuh itu gitu. Atau mungkin juga ini ya, jadi event-event fashion show. Ya, itu salah satu itu juga mungkin sih. di Solo kurang ya. Kurang untuk eventnya. Nggak sebanyak. Solo itu bisa dihitung event ini, maksudnya nggak sebanyak kota-kota besar kayak Jakarta atau Surabaya gitu kan. Jadi hampir ini bahkan mungkin hampir tiap hari ada di sana. Ada. Gitu. Kalau di Surabaya gimana? Kan tempat di Surabaya. Aku sempat di Surabaya juga. Kalau di Surabaya lebih bagus sih, bukan lebih bagus sih, lebih maju daripada kota Solo gitu. Mungkin karena ini sih orang-orangnya. Bukan orang-orangnya sih, orang-orangnya mungkin lebih banyak di sana daripada di kota Solo gitu loh. Jadi yang bisa memajukan industri fashion itu. Gitu. Sebenarnya kota Solo juga nggak kalah ketinggalan, cuman gimana caranya? Ya itu, jadi tetap harus ada ini ya, kayaknya kerjasama ya semuanya, ya, semua pihak untuk memajukan industri fashion ya di Solo. Padahal Solo ini kan terkenal batik juga. Ya benar. Event batiknya cuma Solo Batik ya, Solo Batik Fashion itu aja. Terus habis itu apa ya, kayak cuman itu ya ada beberapa lah ya, tapi kurang ini ya, yang paling ini baru Solo Batik Fashion. Benar. Apalagi sekarang pandemi, jadi eventnya apalagi sekarang pandemi ya, makin ada event virtual lagi. Juga tahun kemarin virtual kurang greget juga kalau virtual. Kan kalau fashion show kan lebih enak kita nonton langsung kan, ya, virtual gitu. Euforianya juga beda. Kalau di ibu kota, kalau di Jakarta itu kalau misalkan aku lihat ini sih video-video di YouTube atau ini gitu kan, dalam satu hari itu bisa berapa sesi dari siang sampai malam. Kalau di sini kan misalkan malam toh. Iya benar. Di Jakarta itu bisa berapa sehari itu bisa kayak ada 4 atau 5 lebih show kan, dan hebatnya di sana tuh banyak juga yang nonton gitu loh. Iya. Mungkin karena peminat kali ya, di kota Solo tuh peminat fashionnya masih kurang. Jadi kalau misalnya diadakan suatu fashion show tuh masih beberapa banyak yang belum antusias untuk nonton fashion show itu. Kalaupun nonton juga kurang ini ya. Maksudnya di sana kalau yang nonton itu pun dandan loh. Iya benar. Outfitnya itu juga bagus-bagus, keren gitu loh. Di sini ada yang nonton ya pakai sandal jepit. Iya benar ya. Pas kebetulan jalan-jalan di mall nonton, nah kayak gitu. Jadi yang belum benar-benar antusias untuk misalkan beli undangan atau cari tiket untuk nonton fashion show masih belum gitu ya. Mungkin antusias dari masyarakat yang masih belum ya, belum terbentuk. Masih sedikit-sedikit. Iya. Nah dong Dis, sekarang challenge time. Apa nih? Kita challenge Kak Gunung. Tadi menceritakan tentang modeling, instruktur modeling. Nah, jadi challenge-nya ini Kak Gunung harus jalan catwalk. Nah, kita lihat ya Kak Gunung ini kalau jalan catwalk. Nah, kalau cowok ya sudah pasti. Gitu Sekarang aja kita ya. lihat kalau jalan cewek. Penasaran? Pada penasaran nih. Yuk kita ikutin ya challenge-nya Kak Gunung. Yuk. Nah, Nogis, kita akan men-challenge Kak Gunung. Jadi, challenge-nya ini jalan catwalk. Nah, Kak Gunung ini kan juga instruktur catwalk. Jadi kita challenge jalan catwalk untuk cowok dan untuk cewek. Jadi 2 versi ya. Kita lihat ya. Versi yang kedua. Jalan harusnya pakai heels. Harus heels ya. Gak apa tapi yuk coba. Ini yang kedua versi jalan cewek ya. Lagi.
Ayo kita balik lagi. Duduk di situ tadi jalan skateboard dari Kak Gunung. Agak-agak lupa ya jalannya. Tapi gimana? Luas kan waktu jalan cewek? Iya sih. Lebih luas daripada cewek. Iya loh. Gimana Jo? Gitu ya. Mau Kak Gunung minum dulu. Thank you. Nah, nanti kalian kasih nilai ya. Nilainya Kak Gunung berapa ini untuk catwalknya? Harus bagus ya. Jadi kalau ada yang mau ikut privat untuk catwalk, jangan khawatir, Kak Gunung cowok, cewek, anak-anak juga bisa. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Jadi instruktur harus bisa semuanya ya. Gitu. Nah, sudah Kak Gunung sudah ya. Sudah. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Nah, sekarang pengalaman Gunung waktu menjadi fashion stylist. Ini kan udah berapa tahun ya? Pasti ada pengalaman ya menyedihkan, lucu, atau pengalaman yang tak terlupakan. Apa ya? Kalau pengalaman sebenarnya banyak sih. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Apa ini? Saking banyak. Mungkin berkesan semua. Ketemu ini kali ya, ketemu orang-orang baru tuh salah satu pengalaman yang berkesan juga sih, karena kan dari suatu photoshoot itu kita ketemu kan nggak cuman orang-orang itu aja. Jadi kalau kita ketemu orang baru itu akan menambahkan link dimanapun, link di mana-mana gitu loh. Itu kayak menurut aku pengalaman yang nggak bisa digantikan sih. Seperti itu. Ya, sekarang kalau suka dukanya, kalau aku sih lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Kalau duka sih capek pasti. Jadi bisa berapa jam sih misalnya? Kalau foto ya. Satu ini. Kalau photoshoot biasanya itu tergantung sih. Ada yang sejam 2 jam juga ada yang seharian itu juga ada. Tergantung dari jenis fotonya itu apa. Kalau aku kan aku pegang video juga ya? Video, iya juga sih. Karena kan foto plus video tuh pasti akan lebih lama juga kan. Karena kalau aku sendiri sebagai fashion stylist itu nge-stylishin beberapa jenis photoshoot kan. Jadi nggak cuma foto untuk model aja, itu private juga iya, terus maternity juga iya, seperti semuanya. Itu. Kalau dukanya mungkin karena dukanya lebih ke klien sih. Kadang kan klien kalau semakin lama fotonya semakin lama tuh ngaruh ke bad moodnya gitu loh. Moodnya mungkin mood kliennya itu jadi bad mood seperti itu. Jadi gimana caranya aku harus bisa nge-handle dia. Nah, kalau model kan mungkin lebih mudah. Nah, kalau model kan gampang banget kan diarahin. Kalau bukan model itu yang salah satu PR buat aku juga. Diarahinya tuh susah. Ada ini nggak sih? Ada GR nggak sih? GR. Foto GR ini gimana ya? Nggak ada GR-nya. Atau langsung? Aku langsung biasanya, langsung. Kalau mau foto on the spot gitu, dia nggak bisa post, ya udah aku yang arahin. Itu pengalaman juga sih. Arahin kalau maternity gimana? Nah, itu juga susah. Foto maternity. Nggak, tapi kan biasanya kalau maternity suami istri ya. Iya, biasanya foto couple seperti itu. Oke. Ini lucu ya. Jadi semuanya tetap aja kecuali mungkin ini kalau baby. Kalau baby aku belum sih. Belum ya? Karena nggak berani gitu loh. Soalnya kan kalau misal foto baby itu kan babynya masih bener-bener ini kan baru. Usia berapa? Baru banget gitu, belum ada 1 bulan kan. Aku nggak berani, belum. Sebenarnya untuk tawaran photoshoot baby banyak sih, kayak baby terus makanan gitu-gitu aku banyak tawaran, cuman aku kayaknya untuk 2 ini masih belum. Itu aja belum masih antri. Belum siap. Kayaknya tiap kali, Mbak aku ada jadwal photoshoot. Aduh ini laris banget. Amin. Nah itu ya, jadi kalau Anda kalian membutuhkan fashion stylist bisa menghubungi Kak Gunung Dewantara. Langsung IG-nya di sini. Nanti kita ada di sini ya. Itu ya Kak Gunung. Okay. Nah, terakhir nih Kak Gunung, tips. Jadi tips untuk model. Jadi mungkin model yang pemula ya. Jadi model pemula yang ingin terjun di dunia modeling. Jadi mungkin Kak Gunung ada tips khusus untuk ini model-model adik-adik model pemula. Kalau aku sih untuk model pemula yang
pengen serius terjun di dunia modeling, itu tipsnya adalah harus mengetahui potensi dari diri kamu sendiri, ya. Itu sangat penting. Jadi untuk dunia modeling tuh sebenarnya kan nggak cuman catwalk aja, ya kan. Itu ada photoshoot, ada macam-macam lah pokoknya, ya. Itu kalau misalnya kamu udah tahu potensi dari diri kamu, itu kayak contohnya dari postur nih. Kalau kamu ternyata tingginya adalah melebihi rata-rata, itu bisa menjadi model catwalk. Cuman kalau misalnya kamu tingginya belum di atas rata-rata, cuman kamu punya potensi karakter yang kuat di muka kamu, itu bisa menjadi salah satu potensi kamu untuk menjadi model photoshoot. Itu penting juga. Selain potensi itu, kamu harus menjaga attitude sih menurut aku. Itu penting banget di dunia model. Ya, jadi selain selain skill ininya, salah satu yang penting itu juga attitude. Karena kalau skill kan bisa diasah ya. Kalau attitude tuh sebenarnya dari diri kamu sendiri. Itu harus dibiasakan untuk berattitude yang baik kepada orang lain. Karena kan di dunia modeling itu kamu nggak cuma ketemu sama teman-teman kamu sendiri, kamu ketemu sama orang baru, orang-orang yang belum pernah kamu ketemuin. Itu kalau misalnya kamu attitude-nya jelek, apalagi kamu pengen berkarir di dunia modeling, pasti akan berpengaruh sama karir kamu di dunia model, seperti itu. Karena modelnya juga karirnya itu ini ya, maksudnya nyambung ya benar, nyambung ke sini. Maksudnya linknya luas ya, linknya kan luas. Jadi kalau misalnya kamu awalnya nih udah jadi model, terus dapat job, ternyata attitude kamu jelek, terus dari klien kamu ini kan pasti akan ngomong nih kemana-mana, ya kan? Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Terus kalau attitude kamu jelek ya udah, bye, kamu nggak bakal dipakai lagi. Ya, jadi mandek karirnya, gitu ya. Jadi kalau ingin berkembang, misalnya jangka panjang dan jadikan model itu profesi, ya itu ya salah satu yang syarat utamanya. Attitude sangat penting sekali. Attitude. Nah, ini karena juga banyak sih, maksudnya sementara saat ini ya ada berapa yang masih kurang attitude ya. Ya, attitude-nya masih kurang dijaga. Itu contohnya apa ya? Caranya gimana ya? Ya, contohnya sebenarnya kan banyak. Contohnya misalkan kayak nggak datang tepat waktu. Ya, itu salah satu syarat ya, benar ya. Syarat utama juga menjadi seorang modeling itu adalah on time. Itu sangat penting. Disiplin itu penting banget ya. Ya. Gitu. Jangan telat 5 menit sebelum, nggak apa-apa sih, masih 5 menit masih oke, setengah jam, 1 jam, aduh. 10 menit juga penting sebenarnya. Iya, tapi telatnya sampai setengah jam, pernah soalnya mengalami. Iya. Telatnya setengah jam. Jadi ya sudah, meskipun itu pas ini ya, kayak misalkan nggak dibersih atau pas fitting, ya tetap harus on time karena kan itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan kamu ya. Jadi modeling itu kerjanya nggak cuma pas hari H doang. Jadi pas fitting itu juga sudah masuk dari suatu pekerjaan model itu tadi. Gitu ya, jadi nggak boleh pilih-pilih. Aku ingin tampil aja. Oh, nggak bisa. Model tuh nggak bisa egois sih menurut aku. Karena kan model pekerjaannya kan kamu mempresentasikan sebuah baju kan. Jadi nggak bisa kamu akan memilih. Aku maunya baju yang ini, aku maunya baju yang ini, aku mau makeup kayak gini, nggak bisa. Itu kalau misalnya. Lebih harus nurut ya. Nurut tuh pasti, bukan nurut sih, harus ngikut, sama aja ya, ngikut sama nurut. Karena kan kalau misalnya kamu bekerja di dunia modeling, kalau misalnya fashion show atau photoshoot kan sudah disesuaikan tuh mood boardnya. Mood boardnya kayak gini, kamu model ini, kamu harus pakai baju ini, makeupnya seperti ini. Kalau misalnya kamu nggak siap pakai baju itu atau makeup seperti itu, ya nggak usah jadi model. Iya. Pernah. Aku sendiri juga pernah di make upin tanpa alis coba. Nah, apalagi itu kan kalau photoshoot kan macam-macam lah. Ya resiko kan, itu resiko menjadi model, resiko profesi. Karena kan suatu profesi itu pasti ada resikonya ya. Kalau kebetulan kalau modeling resikonya itu seperti itu. Ya makanya dia bilang model itu ya manekin. Jadi dandanin apa aja. Iya benar. Gitu ya. Nah Dok seru sekali kan ngobrolnya. Ini harusnya ada sesi 2. Karena masih banyak sebenarnya yang mau aku tanyakan sama Kak Gunung. Tapi karena waktunya sudah
mepet. Mungkin next time ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Next time kita bisa mengundang Kak Gunung lagi. Terima kasih Kak Gunung atas Sama-sama, waktunya. terima kasih banyak. Sudah sharing, sudah cerita, sudah ngasih tips juga buat adik-adik model pemula model baru dan juga menerima challenge dari saya. Challenge-nya tuh ini loh seru karena kan udah lama banget kan nggak ngajar. Iya, ini udah berapa? Udah. Tapi masih ingat. Masih ingat ya. Masih oke. Gitu ya, Dokdis. Terima kasih sudah menyimak video ini, sudah menyimak obrolan ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di podcast Dokter berikutnya. Sekali lagi terima kasih Kak Gunung. Sama-sama. Bye-bye. Bye-bye.